Selamat datang di video pembelajaran praktikum teknik laboratorium. Pada video ini, kami akan memperkenalkan beberapa alat dan instrumen yang umum digunakan dalam laboratorium biologi beserta fungsi dan cara penggunaannya. Alat pertama yang akan digunakan adalah laminar airflow atau LAF. LAF merupakan meja kerja steril yang digunakan untuk melakukan kegiatan inokulasi. Cara penggunaan LAF yang pertama, buka kaca LAF. Kemudian, bersihkan bagian dalam LAF menggunakan alkohol dan kain lap atau tisu. Setelah dibersihkan dengan alkohol, tutup kembali kaca pada LAF. Selanjutnya, sambungkan kabel LAF ke stop kontak. Kemudian, nyalakan lampu UV selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan lampu UV, lalu nyalakan atau tekan tombol lampu neon dan fan. Setelah terdengar suara fan pada LAF, alat siap digunakan. Setelah selesai digunakan, matikan lampu neon dan fan. Selanjutnya, sterilisasikan kembali LAF menggunakan alkohol. Setelah dibersihkan, tutup kaca dan cabut kabel LAF dari stop kontak. Alat yang kedua yaitu autoclave. Autoclave merupakan alat yang digunakan untuk mensterilisasikan alat dengan suhu dan tekanan tinggi. Berikut cara kerja autoclave. Pertama, buka kunci dan putar pintu pembuka autoclave. Setelah terbuka, tambahkan air ke dalam autoclave hingga batas tabung terkena air. Selanjutnya, masukkan alat yang akan disterilkan. Sebelum autoclave ditutup, baluri bagian pinggiran autoclave menggunakan sabun agar tidak berkarat. Setelah diolesi sabun, tutup dan kunci autoclave. Pastikan posisi penutup uap autoclave dalam keadaan terbuka. Kemudian, sambungkan kabel autoclave ke stop kontak. Pada sisi autoclave terdapat alat pengatur suhu yang digunakan untuk proses sterilisasi benda. Kemudian, ada alat pengatur waktu serta pengatur tekanan atau ATM. Setelah air di dalam autoclave mendidih, tutup penutup uap autoclave. Selanjutnya, ketika tekanan menunjukkan 1,5 hingga 2 atm, matikan autoclave. Setelah itu, buka penutup uap hingga tekanan menunjukkan skala 0. Terakhir, buka autoclave dan ambil benda yang telah disterilkan. Alat yang ketiga yaitu mikropipet. Mikropipet merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan dengan volume tertentu secara teliti. Cara penggunaannya, yang pertama, atur terlebih dahulu volume yang diinginkan untuk 1 tetes. Setelah mengatur volume, sambungkan mikropipet dengan tip. Selanjutnya, tekan setengah bagian first stop untuk mengambil larutan. Kemudian, tekan
tekan penuh pada bagian second stop untuk mengeluarkan larutan dari pipet analisis. Alat yang keempat adalah colony counter. Colony counter merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri pada cawan Petri. Berikut adalah cara kerjanya. Langkah pertama, nyalakan alat dengan menyambungkan kabel ke stop kontak. Kemudian tekan tombol on. Setelah lampu menyala, letakkan cawan Petri di bawah kaca pembesar. Selanjutnya, posisikan kaca pembesar agar sesuai dengan letak cawan Petri. Setelah itu, sentuh koloni bakteri menggunakan alat penunjuk untuk mulai proses perhitungan. Colony counter akan menghitung jumlah koloni bakteri yang disentuh secara otomatis. Setelah proses selesai, tekan tombol off dan cabut kabel colony counter dari stop kontak. Alat yang kelima adalah shaker. Shaker merupakan alat yang digunakan untuk mencampur, menghomogenkan sampel cairan di dalam wadah seperti tabung reaksi. Cara penggunaan shaker yaitu, pertama, sambungkan kabel alat ke stop kontak. Kemudian, tekan tombol on untuk menyalakan alat. Selanjutnya, atur kecepatan dan waktu pengoperasian sesuai kebutuhan dengan menekan tombol power. Setelah pengaturan selesai, tekan tombol start dan biarkan alat bekerja hingga proses selesai. Setelah selesai digunakan, matikan alat dengan menekan tombol off. Alat keenam adalah spektrofotometer visible. Spektrofotometer visible merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik pada panjang gelombang 400–800 nanometer. Berikut adalah cara kerja spektrofotometer visible. Langkah pertama, cuci kuvet yang akan digunakan dengan membilasnya sebanyak 3 kali menggunakan Aquades. Selanjutnya, masukkan larutan yang akan diukur panjang gelombangnya ke dalam kuvet. Dalam penggunaan spektrofotometer visible, pengguna harus memasukkan kuvet yang berisi Aquades sebagai belangko. Kemudian, masukkan kuvet yang sudah berisi Aquades dan larutan ke dalam spektrofotometer visible. Setelah kuvet yang berisi Aquades dan larutan dimasukkan, nyalakan alat dengan menyambungkan kabel ke stop kontak. Kemudian, tekan tombol on. Setelah itu, atur panjang gelombang yang akan diukur. Pada praktikum ini, digunakan panjang gelombang 450 nanometer. Selanjutnya, tekan tombol absorban untuk memulai proses pengukuran larutan. Apabila angka yang ditunjukkan pada alat mulai stabil, maka angka tersebut merupakan hasil pengukuran panjang gelombang larutan. Alat yang ketujuh adalah centrifuge. Centrifuge merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan massa jenis melalui pemutaran dengan kecepatan tinggi. Berikut merupakan cara penggunaan centrifuge. Pertama, nyalakan alat dengan menyambungkan kabel ke stop kontak, kemudian tekan tombol on. Selanjutnya,
Buka penutup sentrifuge dan masukkan wadah yang berisi larutan ke dalam alat. Pastikan setiap wadah ditempatkan dalam posisi yang seimbang agar alat dapat bekerja dengan baik. Setelah itu, atur waktu serta kecepatan pemutaran sesuai kebutuhan.